time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 90500123010 dari kelas Perbankan Syariah C. Baik, dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro syariah. Baik, adapun pembahasan kita kali ini yaitu analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Baik, adapun pembahasan diantaranya yaitu yang pertama, perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Perekonomian sektor adalah sistem ekonomi yang sederhana di mana interaksi antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan merupakan dasar analisis ekonomi makro. Sumber pendapatan rumah tangga berasal dari perusahaan melalui gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan interaksi antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang membentuk aliran-aliran pendapatan. Yang pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri perekonomian dua sektor. Adapun yang pertama yaitu sektor perusahaan atau bisnis, yaitu memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga household. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga biasanya digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu jika pendapatan rumah tangga tidak digunakan untuk dikonsumsi, maka dapat disimpan dalam lembaga keuangan sebagai tabungan. Yang keempat yaitu ketika pengusaha membutuhkan dana untuk investasi, mereka bisa meminjam tabungan dari rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan. Baik, adapun materi yang ketiga yaitu tentang fungsi tabungan dan investasi. Adapun fungsi tabungan dan investasi, yang pertama itu sebagai penyediaan dana, yang kedua sebagai stabilitas keuangan, yang ketiga sebagai pengendalian inflasi, yang keempat sebagai dukungan pensiun, yang kelima sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, yang keenam sebagai pengelola dana pensiun, yang ketujuh sebagai diversifikasi sumber pendapatan. Adapun materi yang keempat yaitu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor ini yang pertama, perekonomian tiga sektor yang juga dikenal sebagai perekonomian tertutup yang mengacu pada sebuah sistem ekonomi di mana tidak ada perdagangan internasional yang terjadi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan. Salah satu bentuk peran pemerintah yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam adalah kebijakan fiskal, terutama jika dibandingkan dengan kebijakan moneter. Baik, adapun pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang kelima, perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, keluarga dengan indikator yang menjadi tolak ukur adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Yang kedua, sektor perusahaan dengan indikator yang menjadi tolak ukur adalah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja sangatlah berpengaruh. Yang ketiga itu sektor pemerintah dengan indikator yang menjadi tolak ukur adalah pengeluaran konsumsi pemerintah.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu sektor luar negeri, dengan indikator yang menjadi tolak ukur adalah ekspor dan impor. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.